Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Irek Sulfiani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109114546. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 16 Muaro Jambi, kelas 10 fase E dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Silakan cek dulu sekeliling kamu, apakah ada sampah? Tidak, baik. Tolong ketua kelas pimpin dulu doanya. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai materi. Semua siap. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, setelah baca doa, mudah-mudahan Allah menijabah doa kamu supaya bisa menerima materi pada hari ini. Amin. Siapa bisa memimpin? Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, persilakan duduk semua. Sebelumnya memulai materi, Ibu cek kehadiran kamu dulu. Alaika, Anggi, Coki, Cut, Dea, Dwinda, Roni, Andika, Silpiana. Nah, setelah absen, mari kita membahas materi kita pada hari ini, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, sebelum kita memasuki menjauhi pergaulan bebas, Ibu akan bertanya dulu, apa yang kamu pikirkan jika melihat gambar yang di depan? Ada? Ada gambar apa? Ada gambar Al-Qur'an. Terus, sekarang timbul pertanyaan. Siapa bisa menjawab? Menurut kalian mengapa agama Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Baik Ajeng, silakan jawab. Agama Islam melarang pergaulan bebas dan zina karena dapat merusak akhlak, menurunkan martabat manusia, dan membawa banyak dampak negatif seperti rusaknya keluarga, penyakit, serta kekacauan sosial. Baik. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh teman kalian. Menurut kalian mengapa agama Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Karena pergaulan bebas dan zina akan menghantarkan kita kepada lubangnya dosa. Zina adalah suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Dan Allah pun menjadikan sebuah penyakit kalau bagi untuk orang yang berzina. Siapa tahu penyakitnya? Yaitu penyakit HIV. Kalau kita sudah terkena penyakit HIV, di rumah sakit cuma ada obat untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi untuk menghilangkan sembuh kembali seperti semula tidak ada. Karena itu adalah penyakit yang dilaknat oleh Allah. Kamu nih di tingkat SMA ini, kelas 10 ini rentan nih, terkena atau terpengaruh oleh pergaulan bebas dan zina. Nah, apa tantangan yang kamu hadapi? Siapa bisa jawab? Oke, baik. Jawab Silpi. Tantangan pergaulan remaja
remaja saat ini meliputi pengaruh pergaulan bebas, tekanan teman sebaya untuk mengikuti yang negatif, dampak media sosial, serta sulitnya menjaga nilai moral dan batasan dalam pergaulan. Oleh karena itu, remaja perlu memiliki prinsip yang kuat dan memilih lingkungan pergaulan yang baik. Oke, baik. Nah, apa saja tantangan pergaulan bebas yang kita hadapi pas saat remaja, yaitu pada tingkat SMA, yaitu memilah-milah pertemanan. Kemudian, bagaimana sikap atau respon lingkungan Anda apabila menemukan perbuatan seperti itu? Siapa bisa jawab? Oke, Tia. Sikap yang tepat adalah tidak ikut terlibat, menasehati dengan cara yang baik dan santun, serta mengingatkan tentang dampak buruk perbuatan tersebut. Jika tidak dapat ditangani sendiri, sebaiknya melibatkan orang tua, guru atau pihak berwenang agar masalah dapat diselesaikan dengan bijak. Oke, bagus. Nah, ketika kita melihat atau menghadapi tantangan yaitu adanya terjadinya pergaulan melenceng atau pergaulan bebas atau perbuatan zina, yang paling utama kita yaitu kita nasihati dulu kalau kita semampu kita. Tapi kalau tidak bisa juga dinasihati dengan baik, baru kita melapor kepada pihak yang berwenang. Kemudian, sebelum memulai materi, tujuan pertama kita yaitu peserta didik mampu menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tujuan kita yang pertama. Maksudnya yaitu, nanti setelah kita mempelajarinya, Quran Surat Al-Isra, kamu mampu menganalisis apa makna yang terkandung di dalam surat tersebut. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, setelah menganalisis ayat tersebut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan apa dampak negatif dari perbuatan larangan pergaulan bebas dan zina tersebut. Kemudian mampu merumuskan cara-cara efektif untuk membentangi diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan pemahaman dalil dan dampak negatif. Kemudian mampu menyampaikan paparan atau media edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita tahu kan Quran Surat Al-Isra surah ke-17 ayat 32 itu menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Mari kita dengar dulu bersama-sama. Nah, sekarang Ibu pengen dulu mendengar bacaan surat Quran Surat Al-Isra ayat 32. Siapa yang bisa? Baik Atul, silakan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik. Nah, apa arti dari ayat tersebut? Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, Al-Quran saja sudah melarang kita untuk mendekatinya. Kenapa? Zina itu adalah perbuatan yang keji, hina. Jadi, makanya agama Islam itu adalah agama yang paling baik di dunia. Suci, murni, dan bersih. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada keburukan itu dilarang di dalam agama Islam. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, apa pengertian pergaulan bebas? Yaitu pergaulan, pola pergaulannya yang melampaui batas. Nah, kalau perzinaan apa? Zina adalah hubungan seksual antara laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, tuh
Pergaulan bebas yaitu pola pergaulan yang melampaui batas, norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial. Sedangkan zina yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Tuh, mari sama-sama kita tonton dulu video inspiratif. Nih, mari kita simak dulu ya. Nah, itu tadi salah satu video inspiratif yaitu tentang pergaulan bebas, yaitu narkoba. Jadi, apapun yang mengenakkan di dunia ini, semuanya ada larangannya, ada batasannya. Kenapa? Karena yang mengenak-enakkan itu akan mengantarkan kita kepada kuburan dosa. Di dunia inilah akibatnya nanti yang akan kamu rasakan, belum lagi mempertanggungjawabannya di akhirat. Nah, faktor penyebab pergaulan bebas dan zina pada zaman sekarang ini, yang pertama yaitu lemahnya iman dan takwa. Apalagi anak-anak tingkat remaja SMA itu gampang terpengaruh oleh ajakan teman. Awalnya coba-coba, penasaran, dan akhirnya terjerumus. Itu kenapa? Karena kurangnya iman dan takwa. Kemudian kurangnya pendidikan agama. Sekarang ini kebanyakan apalagi anak Gen Z. Kalau udah SMP, SMA itu udah malu untuk belajar membaca Al-Quran. Bahkan tingkat SMA aja masih banyak yang belum tahu huruf hijaiyah. Nah, kembali kepada diri kita sendiri, kuatkan iman, tingkatkan takwa, banyaklah sholat, banyaklah istighfar, insya Allah kita terjauhi dari pergaulan bebas dan zina. Nah, sekarang kita melakukan yaitu mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu dah dikit. Kita belajar adab menjaga lisan, berkatalah yang baik, diam jika tak mampu, hindari perkataan buruk dan sia-sia. Lisan itu cerminan dari hati, lisan iman mudah menyela, lisan orang berilmu timbul kedamaian, perkataan yang buruk timbulkan kebencian. Mari teman menjaga lisan. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita mengerjakan LKPD. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Minggu kemarin kan sudah Ibu bagi kan? Menurut hasil tes kemarin, inilah kelompoknya ada 3. Sekarang silakan kerjakan. Kelompok 1, kelompok Tia. Kelompok 2, Coki. Dan kelompok 3, Anggi. Nah, sebelum mengerjakan, silakan kamu tentukan dulu ketua kelompoknya, sekretarisnya, dan anggotanya. Nah, baik. Sebelum memulai menjawab LKPD, ada pertanyaan? Ya, Dea? Bu, bagaimana cara atau tips untuk kami agar selalu komitmen menjauhi pergaulan bebas? Nah, ada pertanyaan dari teman kamu, yaitu bagaimana cara tips agar komitmen menjauhi pergaulan bebas. Yang pertama yaitu tadi udah Ibu jelaskan dari awal. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa, dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh ajakan teman yang akan mengarahkan kita kepada dosa. Yang ketiga, nah kaum remaja nih tingkat SMA, duduk berdua-duaan dengan lawan jenis, pacaran. Di dalam Islam tidak ada kata memperbolehkan pacaran, apalagi di usia-usia SMA. Kenapa? Nanti kalau yang berdua-duaan orang ketiganya adalah setan. LKPD-nya ada 3 Perhatikan dulu Ibu. Di LKPD ada 3 soalnya.
Yang bagian pertama, masing-masing kelompok ayat dan hadisnya berbeda. Pertama, silakan kamu cari makna dari kutipan ayat ini. Nah, kalau mencari makna, otomatis kita tahu dulu arti dari ayat tersebut. Baru cari maknanya. Makna apa yang kita dapat kita ambil dari arti ayat tersebut. Lembar kedua yaitu menganalisis. Setelah ayatnya kita cari maknanya, baru kita analisis. Analisis apa dampak negatif yang terjadi yang dapat kita ambil dari kesimpulan makna ayat tersebut. Yang ketiga, barulah kita membuat presentasi. Boleh kamu mengerjakannya dari Canva, boleh buat video, boleh buat PPT. Nah, sekarang Ibu bagi B langsung. Yang kelompok 1 yaitu menggunakan poster hasil akhir dari LKPD yang lembar ketiga. Kelompok 2 hasil akhir LKPD-nya yaitu membuat PPT. Yang kelompok 3 hasil akhirnya yaitu membuat video. Menyampaikan apa itu dampak negatif dari ayat-ayat yang ada di LKPD kamu. Nah, sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu mengerjakannya 20 menit. Oke, Bu. Ya, Dika. Bu, nanti kan presentasi, ini hadisnya dibaca. Ya, nanti kan presentasi, tidak semua kelompok yang maju ya, cukup 3 orang kelompok, 1 ketuanya, moderatornya, yang 1 yang membacakan dan menjelaskan, yang 1 nanti untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bacakan hadisnya, arti dan maknanya. Kemudian bacakan dampak yang dapat dari dianalisis dari makna ayat tersebut. Setelah itu baru tayangkan hasil dari kelompok kamu. Oke, paham Dika? Ada lagi pertanyaan? Ada yang susah? Ada yang susah enggak, Coki? Paham? Kelompok 1 ada yang sulit enggak? Enggak, Bu. Bisa menjawabnya? Bisa. Ini berapa ini? Ini lagi. Kayaknya kurang pas lah. Coba ini. Nah, berarti ini kan? Ya. Dampaknya tuh buat 3 ya. Ada dampak terhadap diri sendiri, ada terhadap keluarga, ada terhadap lingkungan. Paham, Anggi? Ini ya. Nanti hasil akhir kelompok 3 yaitu argumen melalui video. Ini cocok enggak sih? Tapi dari ini tidak sih. Coba cari yang lain deh. Yang lain. Ini. Ibu, ini Ya. bisa, Bu? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Bu. Nanti kita edit lagi aja ya. Itu dampaknya udah dapat? Ada, Bu. Dampaknya ada 3 ya, dampak terhadap diri sendiri, dampak terhadap keluarga, dan dampak terhadap lingkungan. Oke, Bu. Ini juga bagus. Ya, Bu. Penting ada penjelasannya ya, Bu. Ya, ada penjelasannya. Oke, Bu. Ini bagus deh. Ini kurang warnanya kurang. Bentar ya. Warna apa bagusnya? Warna hijau. Oh,
Kelompok Coki bisa? Bisa, Bu. Ini PowerPoint-nya mencakup tentang pengertian dampak dengan Iya, per poin itu poin-poin intinya aja, tidak perlu dijelaskan, tapi poin-poin inti yang ada di dalam pergaulan bebas. Nah, kalau bisa, per poinnya yang kayak berupa video yang bisa slide per slide. Bisa? bisa. Oke, silakan kerjakan. Oke, Bu. Kayaknya udah mulai jenuh, udah ada yang ngantuk, udah ada yang matanya sudah sipit. Mari kita ice breaking dulu. Ayo Anggi, dipimpin dulu ice breakingnya Anggi, biar semangat lagi. Tepuk semangat dan dindung. Dak dak dak. Ding ding ding. Dong dong dong. Dak dak dak. Ding ding ding. Dong dong dong. Oke, waktu tinggal beberapa menit lagi. Nanti akan kita presentasikan. Cepat, udah selesai? Sudah. Baik, untuk siapa dulu yang bisa mempresentasikan ke depan? Ibu ada undian. Silakan kamu ambil masing-masing kelompok. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Mudah-mudahan kelompok 1 yang tampil nomor 1 ya. Silakan. Ambil satu kelompok 1. Oke. Dan kelompok 2 yang tampil nomor 2. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Siapa ketuanya, moderatornya, siapa yang menyampaikan dan siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Tidak memilih keteguhan hati untuk mempertahankan apa yang dibicarakan karena Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Silakan dari kelompok ini bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa menjaga pergaulan bebas itu penting? Nah, ayo. Izinkan kami untuk menjawab. Silakan Glenn. Karena pergaulan yang baik membentuk kepribadian yang positif, menjaga kehormatan diri, dan menentukan masa depan yang lebih baik. Gimana? Puas kelompok 1? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang larangan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan saya sebagai moderator Coki Nargas, komentari 1. 100 campukan dan diasingkan setahun. Zina mahsan atau sudah menikah, rajam atau dilempari batu. Baik, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan kelompok lain bertanya ke kelompok 2. Dari kelompok 1, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, Tia, silakan. Langkah apa yang bisa diambil untuk membentengi diri? Baik, izinkan kami untuk menjawab. Silakan. Pilih lingkungan yang positif, bertemanlah dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik dan produktif, perdalam edukasi seksual yang benar, memahami risiko medis dan konsekuensi sosial sejak dini, manajemen waktu, sibukkan diri dan dengan hobi, organisasi atau olahraga agar tidak memiliki waktu luang untuk hal negatif, prinsip, sedia payung sebelum hujan, menghindari situasi yang berpotensi memicu, misal berduaan di tempat sepi atau mengonsumsi alkohol. Baik, kalau sudah puas. Sudah. Kasih aplaus.
Baik, kelompok yang terakhir yang tampil itu kelompok 2 silakan. Kelompok 1 silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Desi sebagai moderator. Saya Tio Pertiwi sebagai materi dan saya Sekala Irwan sebagai pembantu. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima qatalu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Strategi apa yang tepat untuk membentengi diri dari pergaulan bebas dan zina? Strategi yang dapat untuk membimbing diri dari pergaulan bebas dan zina adalah dengan memperkuat iman dan takwa, menjaga pergaulan yang baik, memilih teman yang membawa pengaruh positif, menjaga batas pergaulan sesuai ajaran agama, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Oke. Baik, ada yang ingin Baiklah, materi telah disampaikan oleh rekan saya, saatnya sesi tanya jawab terbuka. Jadi penjelasan yang telah dipaparkan dalam sedemikian rupa, adakah yang ingin bertanya? Oke, baik. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2? Quran surah An-Nur ayat 2 menjelaskan larangan perbuatan zina dan menetapkan hukuman bagi pelakunya sebagai bentuk ketegasan firman Allah. Oke. Puas. Baiklah, ada kelompok yang ingin bertanya? Silakan. Zina adalah perbuatan dosa besar yang dilarang dalam Islam dan memiliki hukuman yang tegas. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri, menghindari pergaulan bebas, serta menaati aturan agama agar tercipta kehidupan yang bermoral dan aman. Demikian penjelasan dari kelompok kami, mari kita bersama-sama berkomitmen menjaga diri dan masa depan kita. Jadi di sini ada sedikit foto, kalau saya bilang generasi hebatan zina, teman-teman jawab say no to zina. Bisa? Generasi hebatan zina, say no to zina. Baik, saya rasa sudah melakukan penjelasan ini, mungkin hanya sampai di sini penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kesekian dan terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren, lebih semangat, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Oke, silakan duduk. Nah, dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kita tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan zina, udah paham kan? Bahwa dampak negatifnya itu banyak. Bisa merusak diri sendiri, bisa merusak keluarga, dan bisa merusak lingkungan. Nah, mengenai zina, zina itu kalau menurut dari segi pelakunya, zina dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya zina muhsan dan ada zina gairu muhsan. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, dalam tanda kutip janda, duda, yang melakukan zina itu dikatakan zina muhsan. Apa hukumannya? Hukumannya yaitu didera 100 kali dan
dan dirajam sampai mati. Kemudian zina gairu musan, zina yang dilakukan oleh orang yang masih bujangan dan masih gadis. Contohnya anak SMA atau yang belum pernah menikah melakukan perzinaan, itu namanya zina gairu musan. Apa hukumannya? Didera 100 kali dan diasingkan ke negeri lain atau ke kota lain, dan tidak boleh lagi kembali selamanya ke kampung tempat dia berzina. Oke, setelah pembelajaran kita dari awal sampai akhir, Ibu minta refleksi tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, refleksinya kita kerjakan melalui Google Form. Google Form-nya sudah Ibu kirim di grup masing-masing. Silakan kamu isi. Nah, baik, silakan diisi refleksinya yang melalui Google Form yang sudah Ibu kirim di grup. Bisa dibuka kan? Nah, silakan jawab pertanyaan di sana. Ada yang terkendala bukanya? Baik, udah siap mengisi Google Form-nya? Ibu minta satu orang perwakilan untuk menjawab pertanyaan di Google Form. Silakan dibacakan. Ibu minta Coki. Silakan Coki. Ya, berdiri Coki. Baik, saya membacakan refleksi pelajaran pada hari ini. Kesulitan apa yang Anda alami saat mempelajari materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Menurut saya tidak ada, karena materi ini sangat mudah dipahami karena dipaparkan menggunakan media seperti poster, PPT, dan juga video. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pelajaran materi ini? Saya merasa sangat senang karena belajar tentang materi hari ini, karena materi tentang pergaulan bebas ini sangat menarik untuk dipelajari untuk kita yang masih pelajar agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang gelap ataupun jalan yang salah. Oke, baik, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, bagian materi apa yang menurut Anda paling sulit untuk dipahami? Jelaskan alasannya. Menurut saya tidak ada, karena materinya mudah dipahami dan dijelaskan menggunakan poster, PPT, dan video yang mudah dipahami dan ditangkap oleh otak. Yang keempat, menurut Anda, metode pembelajaran guru pada materi hari ini apakah sudah efektif atau belum? Jelaskan pendapat Anda. Sudah, karena diselingi dengan ice breaking agar murid tidak boring saat proses belajar mengajar saat guru menjelaskan. Pertanyaan yang terakhir, saran apa yang dapat Anda berikan kepada guru agar pembelajaran PAI ke depan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami? Saran saya, menjadikan sebuah materi menjadi ke dalam bentuk kuis atau game agar bisa mengasah kemampuan berpikir dan pendapat siswa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Coki dan sarannya. Insya Allah untuk materi-materi selanjutnya Ibu akan merubah metodenya lagi biar tidak membosankan dan selalu semangat untuk menerima materi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Dari materi kita dari awal yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apa garis besar yang dapat kita ambil kesimpulannya? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, baik, Dea. Saya, Bu. Oke, Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan kewajiban moral dan agama yang sangat penting untuk menjaga harkat dan martabat manusia. baik. Nah, itu kesimpulan yang disampaikan teman-teman kalian. Yang pertama yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan kewajiban moral, agama, dan sangat penting untuk menjaga harkat dan martabat manusia, apalagi khususnya yang perempuan. Harta yang paling berharga yang ada di diri kita adalah di
perempuan. Jadi pandai-pandailah menjaga harkat dan martabat. Jangan dianggap oleh para lelaki habis manis sempah dibuang. Kemudian kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil yaitu pergaulan bebas dan zina dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Bukan diri kita sendiri yang malu, tetapi keluarga juga malu dan dikucilkan dari lingkungan sosial bermasyarakat. Mungkin hanya itu materi pada hari ini, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Untuk minggu depan materi kita yaitu hakikat mencintai Allah, raja, khauf, dan tawakal. Menyambung dari materi zina, pergaulan bebas dan zina. Oke, terima kasih juga atas perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Silakan ketua kelas. Semua siap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik, terima kasih. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan rahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kamu sukses semuanya. Dadah.